Channel YouTube tanpa wajah adalah peluang yang menjanjikan. Bisa memiliki beberapa sumber pemasukan dari AdSense, affiliate program, sponsorship, dan sumber-sumber lainnya tanpa harus tampil di hadapan publik. Cocok banget buat teman-teman yang identitasnya tidak ingin terekspos. Bahkan kalian bisa memilih untuk tidak bikin videonya sendiri. Tentu kalian sudah tahu peluang channel YouTube tanpa wajah, yang dulu disebut YouTube Cash Cow dan sekarang muncul istilah YouTube Automation. YouTube Automation adalah konsep dalam mengotomatiskan pengerjaan konten-konten YouTube yang tidak menampilkan wajah. Tapi problemnya adalah banyak YouTuber pemula yang gagal membangun channel tanpa wajah, sulit dapat view, subscriber, dan jam tayang. Lalu banyak juga yang pengajuan monetisasi AdSense-nya ditolak mentah-mentah sama YouTube. Dalam membangun channel tanpa wajah itu, ada cara yang benar, ada cara yang salah. Sayangnya lebih banyak YouTuber pemula yang terjebak di jalan yang salah. Jadi di video ini, saya akan jelasin langkah-langkahnya yang benar, serta seluk-beluknya, dari mulai pemilihan niche, strategi konten, langkah-langkah produksi termasuk YouTube Automation, sampai bisa monet dan gajian rutin. Selain itu saya juga akan bahas penggunaan materi berhak cipta yang aman dan bisa dimonetisasi. Lalu cara yang benar dalam menggunakan AI agar channelnya bisa diterima di EPP, serta aturan baru YouTube tentang konten sintesis yang dihasilkan oleh AI. So, mari kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu memilih niche terbaik untuk channel YouTube. Salah satu yang sering jadi sumber masalah, YouTuber pemula sering memilih niche berdasarkan apa yang sedang ramai, apalagi kalau videonya mudah dibuat. Tapi nggak benar-benar ngerti niche-nya seperti apa dan perilaku audiensnya kayak gimana. Yang perlu dipikirin saat memilih niche, apakah niche tersebut memiliki topik dan subtopik yang memungkinkan kita untuk menemukan puluhan sampai ratusan ide konten unik? Apakah kita punya strategi untuk menembus persaingan di niche tersebut? Dan apakah niche tersebut cukup menguntungkan? Saran saya, pilih niche berdasarkan kelebihan yang kalian miliki, yaitu berdasarkan skill atau wawasan. Alasan pertama, supaya kalian mampu bersaing, dan sebentar lagi saya akan jelasin juga strategi bersaingnya seperti apa. Alasan kedua, supaya kalian gak cepat nyerah walaupun harus melewati masa-masa sulit. Dan alasan ketiga, supaya kalian lebih ngerti audiensnya, karena diri kalian sendiri juga adalah bagian dari audiens tersebut. Skill atau wawasan ini gak harus apa yang kalian dapatkan dari edukasi formal. Dari mulai wawasan film, permainan anak, olahraga, sampai yang lebih edukatif seperti sejarah atau ilmu pengetahuan alam bisa dipertimbangkan sebagai niche. Lalu temukan sweet spot antara skill atau wawasan yang kalian miliki dengan pangsa pasar. Karena kita harus memastikan niche yang dipilih memiliki market yang tidak terlalu kecil. Nah, sweet spot di sini adalah niche yang terbaik untuk channel YouTube kalian. Jadi bikin dulu daftar skill, wawasan, dan hobi yang kalian miliki. Setelah kalian tulis daftarnya, lakukan market analysis. Ini untuk nemuin niche mana yang ukuran audiensnya cukup besar dan menguntungkan buat kalian. Dan ini sebetulnya nggak rumit. Masuk ke trends.google.com, lalu ketik salah satu niche yang ada di daftar kalian. Sebagai contoh, saya akan ketik catur di sini, lalu tekan enter. Untuk lokasi, kalau kalian rencananya mau bikin channel luar negeri, bisa pilih worldwide, tapi kalau enggak pilih aja Indonesia. Terus untuk rentang waktu di sini pilih 5 tahun terakhir karena kita ingin melihat pergerakan marketnya seperti apa. Dan di settingan ini pilih YouTube Search. Di sini kita bisa lihat kalau market catur ini cukup stabil, cuma di tahun 2021 pernah terjadi lonjakan drastis. Nah, kita bisa tambahkan juga niche lainnya yang ada di daftar, misalnya YouTuber pemula. Terus saya akan masukin juga cerita horor. Nah, ini tergantung dengan niche apa aja yang ada di daftar kalian. Nah, dengan membandingkan seperti ini, kita bisa punya gambaran niche mana yang besar dan mana yang kecil. Tapi itu cuma gambaran umum. Saran saya, jangan langsung ambil keputusan. Tandai dulu aja di daftar niche kalian, misalnya 3 niche teratas yang marketnya paling besar menurut Google Trends. Setelah itu, lakukan market analysis yang lebih detail untuk masing-masing niche tersebut langsung di YouTube. Supaya lebih mudah lihat datanya, kita bisa minta bantuan vidIQ. Kalau belum punya, kalian bisa daftar dan download, linknya ada di deskripsi. Di YouTube lakukan pencarian untuk salah satu niche. Sebagai contoh, saya akan ketik niche catur tadi, dan karena saya sudah menginstal vidIQ, saya bisa melihat beberapa data tambahan seperti jumlah subscriber dari masing-masing channel. Dan di sisi kiri ini sekarang terdapat juga informasi tambahan. Nah, untuk niche catur, konten berdasarkan pertandingan nyata atau berdasarkan nama pecatur profesional bisa dapat view tapi berada di bawah 50.000. Dan ini cukup wajar juga karena channelnya juga udah punya 59.000. Sementara video di bawahnya bisa mendapatkan 460.000 view, bahkan jauh melebihi jumlah subscribernya. Kalau ada video dengan kondisi seperti ini, coba lebih diperhatikan. Video-video di sini sama-sama membahas strategi catur, tapi video yang view-nya besar ini formatnya jelas, yaitu tutorial. Topik dan angle-nya adalah variasi serangan untuk pembukaan King Gambit.
Sementara yang dua sebelumnya ini formatnya mungkin analisis pertandingan, tutorial, atau klip pertandingan catur. Sedikit kurang jelas kalau dilihat dari judul dan thumbnailnya. Di bawahnya kita bisa lihat lagi kalau format tutorial catur dengan topik dan angle strategi pembukaan, trik, jebakan, King's Gambit cukup digemari oleh audiens catur. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari jumlah view dan subscriber kalau untuk konten strategi catur itu ada marketnya. Dan itu juga jadi tahu submarket yang terdapat di bawah niche catur. Termasuk submarket mana yang ukurannya lebih besar. Oke, selanjutnya kalian tinggal ulang langkah ini untuk niche lainnya yang ada di daftar kalian. Nah, dari data-data yang kalian udah kumpulkan sejauh ini, silahkan lakukan review, kenali format-format beserta variasi topik dan subtopiknya yang memang cukup digemari penonton. Jangan lupa tonton juga beberapa video yang view-nya tinggi, pilih yang umurnya belum terlalu lama, kira-kira kurang dari setahun, supaya kalian lebih paham medan perangnya itu seperti apa. Setelah itu, silahkan pilih salah satu yang menurut kalian paling kena sweet spot di sini. Saat ngembangin channel YouTube, tentunya kita perlu upload banyak video secara rutin. Ini bukan berarti harus upload tiap hari, karena kalian akan merasa dikejar-kejar dan bikin kontennya jadi asal-asalan. Pada awalnya upload seminggu sekali juga udah cukup. Yang penting, setiap video yang diupload itu harus bisa membuat video kalian ditemukan oleh penonton baru dan juga mampu mengembalikan sebagian besar penonton lama. Jadi di sini kita fokusnya bukan untuk mengejar viralitas, tapi bikin video yang terus bisa ngembangin channel, mencapai syarat monet, dan akhirnya gajian rutin tiap bulan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi konten. Putuskan format dan kisaran durasinya dulu. Untuk channel tanpa wajah, formatnya bisa salah satu yang saya tulis di sini. Dan untuk alur cerita ini bukan hanya untuk film saja, bisa kasus kejahatan, misteri, dan lain-lain. Setelah menentukan format dan kisaran durasi, bikin konsep dasar untuk video-video di channel kalian. Misalnya kalau niche yang kalian pilih adalah Mobile Legends, format videonya bisa gameplay alias rekaman layar dengan durasi 20 menitan, dan durasi ini juga nggak harus tepat selalu 20 menit ya, bisa kurang bisa lebih, asal jangan terlalu jauh. Untuk contoh konsep dasarnya bisa seperti ini, strategi bermain Mobile Legends secara cerdas dengan narasi cerita, selipan memes, dan komentar yang lucu. Dan untuk langkah ini, kalian bisa mengacu kepada data-data yang sebelumnya dikumpulkan saat riset tadi. Lalu manfaatkan kelebihan yang kalian miliki untuk membuat konsepnya menjadi lebih unik. Nah, setiap bikin video baru harus sesuai dengan konsep dasar yang kalian buat, termasuk format dan kisaran durasinya. Minimal bikin 10 video dengan konsep dasar, format, dan kisaran durasi yang sudah kalian tentukan. Yang kalian ganti hanya ide kontennya saja, ini termasuk topik, subtopik, atau angle-nya. Ini supaya audiens channel kalian itu nantinya nggak campur aduk. Selain itu, hal ini juga membantu algoritma YouTube untuk selalu merekomendasikan video-video kalian kepada audiens yang tepat. Tapi kalau udah 10 video nggak ada perkembangan sama sekali, berarti konsep yang kalian buat itu masih kurang menarik, nah coba dimodifikasi. Sedangkan untuk cari ide kontennya, bisa pakai metode apa aja, dan nggak terbatas hanya pakai satu cara aja. Tapi saya sangat menyarankan untuk membuat idea bank alias daftar ide konten. Setiap kali ada konten yang cocok untuk konsep channel kalian, entah itu kalian lihat di YouTube, TikTok, atau tempat-tempat lainnya, dan hal tersebut menempel di kepala kalian, bahkan kalau tiba-tiba ada ide muncul di kepala pun, kalian catat aja di idea bank. Dan tentunya kalian bisa bertanya kepada AI seperti Gemini atau ChatGPT. Selanjutnya, validasi ide-ide yang ada di idea bank, karena belum tentu semuanya bisa mendatangkan penonton. Pastikan lagi ide-ide yang dipilih bisa dibuat sesuai dengan konsep, format, dan kisaran durasi yang telah ditentukan. Lalu untuk ide-ide yang sesuai, cek tingkat permintaan dan persaingannya di YouTube. Kalau tingkat persaingannya terlalu tinggi, sedangkan permintaannya terlalu kecil, mending jangan dibikin karena kemungkinan besar videonya bakal sulit untuk dapat view. Nah, sebelumnya saya pernah bikin 2 video yang bahas lebih detail soal supply and demand yang nanti bisa kalian tonton videonya. Satu hal penting kalau kalian ingin diterima di YouTube Partner Program, pastikan ide konten yang kalian pilih itu tidak ada unsur yang melanggar aturan-aturan di pedoman komunitas YouTube. Jika konten kalian melanggar pedoman komunitas, jangan berharap bisa dapat AdSense. Jadi lakukan pencarian untuk pedoman komunitas YouTube di Google dan edukasi diri kalian soal aturan ini. Setelah memiliki ide yang sudah divalidasi, tulis beberapa draft judul yang menarik dan juga konsep thumbnail untuk ide konten tersebut. Langkah ini penting karena gimana pun penonton itu memilih video berdasarkan judul dan thumbnail. Kalau kita beresin edit dulu baru bikin thumbnail, biasanya kita udah terlalu lelah dan malas mikir. Bikin thumbnailnya jadi asal-asalan. Jadi lebih baik bikin judul dan thumbnailnya duluan sebelum produksi video. Coba pelajari juga judul dan thumbnail video-video yang view-nya tinggi, pelajari pola penulisan judul dan angle-nya, perhatikan layout, warna, dan elemen-elemen yang bikin thumbnailnya menarik. Apakah desain thumbnail harus terlihat profesional?
Untuk target audiens yang mempedulikan estetik atau profesionalisme, desainnya harus bagus dan tentunya terlihat profesional. Tapi kalau audiensnya seperti anak-anak, penggemar gaming, atau cerita horor, nggak harus selalu profesional juga nggak masalah. Yang penting bisa menarik perhatian target audiensnya. Judul dan thumbnail sangat berperan dalam kesuksesan suatu video dalam mendapatkan view. Skill ini wajib diasah oleh YouTuber. Tapi perlu dicatat, video yang bisa mendapatkan banyak view itu belum tentu bisa mendatangkan banyak subscriber. Dari yang saya amati, banyak pemula yang hanya peduli pada angka view. View itu bukan sekedar angka, tapi ada orang dan tingkat kepuasan di balik angka tersebut. Banyak YouTuber pemula yang mengeluh karena sulitnya meraih 4.000 jam tayang. Hal ini terjadi karena sangat ingin mendapatkan banyak view dan subscriber, tapi tidak mau meluangkan waktu untuk belajar memproduksi video yang menarik. Dalam memproduksi video tanpa wajah, setelah dapat ide bagus, langkah-langkahnya adalah bikin judul dan thumbnail, nulis skrip video, rekaman voice over, mengumpulkan materi visual, dan juga editing. Ada 3 opsi yang bisa kita pilih dalam menyelesaikan langkah-langkah dalam memproduksi video YouTube. Yang pertama, kita lakukan semuanya sendiri. Opsi kedua, sewa freelancer atau pegawai, dan inilah yang dimaksud dengan YouTube Automation, karena videonya dikerjakan oleh orang lain. Di situs seperti fastwork.id, di sini kita bisa sewa freelancer untuk penulisan konten, video editing, dan juga voiceover. Selain itu di situs 1000.com, kalian juga bisa mencari freelancer yang menyediakan jasa penulisan skrip, video editing, dan juga voiceover. Tapi kalau memutuskan untuk pakai freelancer, jangan asal pilih. Cek dulu profilnya, sampel kerja dan portofolionya, serta ulasan-ulasan atau review dari klien-kliennya di masa lalu. Sedangkan untuk opsi ketiga adalah kombinasi. Sebagian langkah kita lakukan sendiri dan sebagian oleh freelancer atau pegawai. Dan untuk yang terpaksa harus sendiri, penggunaan teknologi AI bisa menjadi solusi untuk mempercepat proses produksi video. Tapi kita harus tahu cara penggunaan AI yang benar agar video-video kita bisa dimonetisasi. Karena YouTube nggak suka kalau video kita 100% dibuat oleh AI. Ini berarti AI hanya bisa kita jadikan sebagai asisten untuk membantu sebagian pekerjaan saja. Jadi bukan untuk mengganti diri kita sepenuhnya. AI seperti ChatGPT atau Gemini bisa kita manfaatkan untuk membuat outline skrip video supaya videonya itu bisa punya alur yang menarik. Dari outline yang dihasilkan, kalau memang udah srek, tinggal dilanjutin aja nulis skripnya. Nah tapi untuk skripnya, kalian tulis sendiri. Saat nulis skrip, kita tetap bisa minta bantuan AI jika membutuhkan informasi tambahan atau jika membutuhkan contoh skrip berdasarkan outline yang sudah kita buat. Tapi hanya sebagai contoh saja untuk memecah kebuntuan. Jangan sampai kopas, kalian tulis ulang pakai kata-kata sendiri. Dan untuk informasi yang diberikan oleh AI, kalian validasi dulu kebenarannya. Jangan sampai informasinya itu menyesatkan, karena nantinya bisa dianggap melanggar aturan pedoman komunitas. Jika sebagian besar atau seluruh skrip ditulis oleh AI, maka akan mudah terdeteksi oleh sistem YouTube. Nah, pertanyaan selanjutnya, visual-visual apa aja yang aman untuk digunakan di video? Beberapa opsi untuk materi visual adalah stock image dan stock footage yang bisa kalian download di situs seperti pexels.com atau pixabay.com. Opsi kedua adalah rekaman layar web, aplikasi, gameplay, atau presentasi PowerPoint. Opsi ketiga adalah teks dan grafik, persis seperti yang kalian lihat sekarang. Teks dan grafik ini bisa dibuat dengan mudah pakai Canva atau CapCut. Dikombinasi dengan stock footage atau image juga silahkan, tapi kalau mau lebih keren silahkan pakai Adobe After Effects. Yang keempat adalah klip video berhak cipta, tapi dalam penggunaan wajar. Menampilkan cuplikan dari film beberapa detik aja dengan tujuan hanya untuk mengilustrasikan poin pembicaraan bisa dibilang sebagai penggunaan wajar. Dan sangat disarankan untuk ditambahi efek, overlay, atau teks seperti ini biar lebih aman. Di YouTube juga ada penjelasannya soal penggunaan hukum fair use atau penggunaan wajar. Dan jangan ambil terlalu banyak cuplikan dari satu sumber materi. Contohnya dari satu film, kita ambil 100 cuplikan yang masing-masingnya 5 detik. Nah itu kalau ditotalin jadinya 500 detik. Kalau kayak gitu, maka bisa berisiko kena hak cipta. Harus ditampu dengan image, teks, grafik, dan editan-editan lain untuk mengurangi risiko. Tapi ya risikonya masih tetap ada. Sedangkan kalau kalian pakai cuplikan olahraga seperti sepak bola, ini juga berhak cipta dan sangat sensitif. Cuma ambil beberapa detik pun kadang masih kena hak cipta, bahkan bisa kena blok. Channel-channel berita bola biasanya lebih sering menggunakan image dan grafik yang diedit sedemikian rupa, terus ditambahin animasi, teks, dan juga efek-efek editing lainnya.
Kalau bikin video yang jenisnya harus menggunakan banyak materi visual milik orang lain, ini harus dicampur dengan materi-materi visual yang kalian buat sendiri seperti teks, grafik, dan animasi. Campur juga dengan stock footage atau stock image bebas hak cipta jika memang memungkinkan. Terus tambahin voice over dan saya sarankan pakai suara manusia yang skrip dan alurnya itu kalian susun sendiri. Untuk editingnya harus kreatif mungkin, pakai efek, teks, grafik, dan lain-lain agar terlihat unik dan berbeda dari konten-konten lain. Ini supaya channel kalian nggak kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Intinya YouTube ingin kita berusaha bikin video hasil kreasi sendiri yang memiliki keunikan. Jadi kita harus tunjukkan kalau ingin diterima di YouTube Partner Program. Lanjut ke opsi yang kelima, yaitu footage yang di-shoot sendiri. Walaupun kita tidak menampilkan wajah, bukan berarti kita tidak bisa shoot videonya sendiri. Di YouTube banyak video resep masak yang di-shoot dengan kamera ala kadarnya, tapi view-nya bisa tinggi. Video DIY atau life hack seperti ini juga di-shoot sendiri tanpa menampilkan wajah YouTubernya. Nanti tinggal ditambahin aja voice over supaya lebih jelas buat penonton, dan untuk editannya juga nggak harus kompleks, tapi bisa cukup sederhana, karena kalian udah shoot footage-nya sendiri, jadi dianggap cukup unik. Paling tinggal ditambahin keterangan teks perlunya aja, supaya lebih jelas buat penonton. Untuk opsi yang keenam adalah AI Generated Visual. Kalian bisa gunakan juga image atau video yang di-generate oleh AI. Tapi ada beberapa jenis konten yang harus kalian beri label kalau misalkan dibuat oleh AI. Ini karena aturan baru YouTube mengenai penggunaan konten sintesis atau konten yang dimodifikasi oleh AI. Jadi di sini kita harus memberikan label atau mengungkap penggunaan konten tersebut. Tapi nggak semuanya harus diungkap. Yang harus diungkap adalah visual atau audio yang realistik yang bisa mengecoh atau mengelabui orang yang nonton. Contohnya seperti penggunaan beauty filter, ini tidak perlu diungkap karena sudah menjadi hal yang lumrah di zaman sekarang. Atau visual dengan gaya animasi seperti ini juga tidak perlu diungkap karena tidak realistik. Tapi kalau terlihat realistik, misalnya kalian bikin video sejarah, terus visualnya di-generate oleh AI dan terlihat realistik, itu harus diungkap. Image, video, dan audio asli yang dimodifikasi atau dimanipulasi oleh AI, contohnya Pak Presiden, Elon Musk, artis kenal, atau siapapun orangnya, terus dimodifikasi pakai AI, misalnya omongannya dirubah, kalau memang realistik, itu harus diungkap. Contoh lainnya kalau kita mengganti wajah orang, misalkan pakai deepfake dan terlihat realistik, itu juga harus diungkap. Apakah video bisa dimonetisasi jika mengungkap konten sintesis? Video-video di channel ini banyak bahas soal AI. Ini salah satunya. Di sini saya udah ungkap dan tidak ada pembatasan apapun. Bahkan sampai saat ini bisa dilihat kalau statusnya itu masih dimonetisasi. Bagaimana dengan pekerjaan voiceover? Untuk keperluan voiceover ada beberapa opsi. Yang paling murah itu adalah dengan merekam suara kita sendiri. Walaupun awalnya agak canggung, nanti lama-lama juga terbiasa. Sedangkan kalau pakai text-to-speech itu membutuhkan modal setiap kali kita bikin video. Untuk bikin video durasi panjang itu kalian perlu banyak beli kredit. Setiap kali masukin teks dan generate audionya, kreditnya bakal terus terpakai. Agar text-to-speech bisa dimonetisasi, nilai dan kualitas videonya secara keseluruhan harus bagus dan kontennya juga harus unik. Selain itu harus pakai text-to-speech yang suaranya benar-benar natural. Jadi nggak benar-benar terdengar seperti suara text-to-speech. Kalau pakai yang suaranya kayak robot, itu resikonya cukup tinggi. Dan saya juga nggak nyaranin untuk pakai yang gratisan, karena udah pasti sering dipakai channel-channel lain. Kalau suaranya terlalu banyak yang mirip itu juga beresiko. Yang paling aman, gunakan text-to-speech dengan custom voice. Ini supaya suaranya nggak mirip dengan channel-channel lain. Jadi kita rekam dulu suara orang lagi baca skrip, kira-kira 10 menit. Ini bisa suara teman, saudara, atau suara kita sendiri. Yang pasti kalau suara orang lain itu minta izin dulu, lalu hasil rekamannya itu kita sintesis untuk dijadikan text-to-speech. Detail cara bikinnya pernah saya jelasin di video ini, nanti kalian bisa tonton. Dan menurut YouTube, penggunaan text-to-speech juga harus diungkap sebagai konten sintesis kalau suaranya tidak menggunakan suara kita sendiri. Untuk penggunaan AI dalam video editing, gunakan seminimal mungkin. Konten yang 100% diedit oleh AI kemungkinan bakal sulit untuk dimonetisasi. Salah satu kebijakan monetisasi YouTube adalah konten berulang. Ini kalau dilanggar, maka channel nggak akan bisa dimonetisasi. Karena konten yang digenerate oleh AI itu cenderung mirip. Dan salah satu yang dianggap konten berulang adalah konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi massal, atau dihasilkan secara terprogram. Jadi kalau videonya digenerate oleh AI pakai template, jangan dipakai semuanya, tapi kalian edit-edit lagi. Ya kira-kira porsinya 40% editan AI, akan lebih bagus kalau cuma 30%, dan 60-70% adalah editan sendiri, atau diedit sama video editor yang kalian sewa. Ini supaya kontennya itu unik dan bisa dikenali sebagai karya kalian sendiri. Memproduksi konten tanpa wajah ini memang terdengar melelahkan, dari mulai cari ide sampai editing, dan supaya channelnya bisa terus berkembang, proses tersebut harus diulang-ulang secara terus-menerus.
Nah, jadi buat teman-teman yang baru memulai, saya sarankan jangan dulu mikirin viral atau duit gede. Tapi asah skillnya dulu dan coba nikmati prosesnya. Nah, untuk lebih mengerti soal strategi memaksimalkan penghasilan di YouTube, kalian bisa nonton video yang ini. Dan untuk mempelajari langkah-langkah detail soal produksi video YouTube, langsung aja masuk ke playlist ini.